Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi keuangan lembaga. Hari ini saya menyampaikan materi untuk pelajaran administrasi pajak. Materi yang saya sampaikan adalah rekonsiliasi atau koreksi rugi laba fiskal untuk SPT PPh wajib pajak badan. Silakan kalian berdoa sebelum materi saya sampaikan. Mudah-mudahan KBM dari hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kompetensi dasar yang pada pengetahuannya adalah pada 3.15 menerapkan rekonsiliasi fiskal. Untuk kompetensi keterampilannya adalah membuat laporan rekonsiliasi fiskal. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian rekonsiliasi fiskal dengan tepat. Kedua, mendeskripsikan dalam rekonsiliasi fiskal dengan tepat, mendeskripsikan perbedaan laporan akuntansi komersial dan laporan fiskal dengan tepat, menjelaskan teknik rekonsiliasi fiskal dengan tepat, menguraikan jenis-jenis koreksi fiskal dengan tepat, menjelaskan laporan rekonsiliasi fiskal dengan tepat. Definisi rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap, garis miring permanen, dan beda waktu sementara. Pendekatan dalam rekonsiliasi fiskal. Pertama, perbedaan prinsip akuntansi. Kedua, perbedaan metode prosedur akuntansi. Ketiga, perbedaan pelakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Saya jelaskan di sini mengenai perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip standar akuntansi keuangan tidak diakui dalam fiskal adalah penilaian piutang. Jadi untuk penilaian piutang di sini, untuk perbedaan konversatisme dimaksudkan adalah penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. Kemudian yang prinsip harga perolehan, pengeluaran dalam bentuk natur tidak diakui dalam fiskal. Prinsip pemadanan atau matching, dalam fiskal penyusutan bisa dimulai sebelum menghasilkan. Jadi kalau di dalam akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan, namun dalam fiskal penyusutan bisa dimulai sebelum menghasilkan. Yang kedua,
Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. A. Metode penilaian persediaan pada akuntansi fiskal adalah metode average dan FIFO. B. Metode penyusutan dalam akuntansi fiskal adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Dalam fiskal tidak diperbolehkan menggunakan nilai residu. C. Metode penghapusan piutang dalam fiskal tidak diperbolehkan metode cadangan. Jadi yang dimaksudkan dengan metode penghapusan piutang di sini, kalau dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang yang nyata tidak bisa ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Berikutnya, perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan biaya. A. Penghasilan yang tidak diakui di dalam perpajakan. Pertama, penggantian garis miring imbalan dalam bentuk natur. Kedua, bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal venture. Ketiga, hibah, bantuan, sumbangan. 4. Iuran dari dana pensiun. 5. Penghasilan dividen dengan persyaratan tertentu. 6. Penghasilan bukan objek pajak. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian berikutnya adalah penghasilan tertentu dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final, tidak diakui pajak, yaitu penghasilan berupa deposito. 2. Hadiah undian. 3. Penghasilan dari transaksi saham. 4. Dan lain-lain. Yang C. Penyebab perbedaan lain, contoh kerugian suatu usaha di luar negeri. D. Pengeluaran biaya yang tidak diakui pajak, yaitu imbalan garis miring penggantian dalam bentuk natur, pajak penghasilan, sanksi administrasi, beban untuk kepentingan pribadi. Langkah-langkah melakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Kedua, menganalisa elemen-elemen penyesuaian. Ketiga, menyesuaikan atau mengoreksi fiskal positif atau negatif. 4. Menyusun laporan keuangan secara fiskal. Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal di sini dibedakan atas beda tetap atau permainan. Dimaksudkan adalah terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal. Atau sebaliknya, beda tetap mengakibatkan laba rugi menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal atau taxable income. Berikutnya, beda tetap timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. Pertama, penghasilan yang telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Kedua, penghasilan yang bukan objek pajak dalam kurung pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. 3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapat, menagih dan memelihara penghasilan atau jumlah melebihi kewajaran. Saya ulang yang nomor 3.
Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Berikutnya adalah beda waktu, (sementara), merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode dipakai di antara pajak dengan akuntansi dalam hal pertama, akrual dan realisasi; kedua, penyusutan dan amortisasi; ketiga, penilaian persediaan; keempat, kompensasi kerugian fiskal. Jenis koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak untuk mempermudah mengisi surat pemberitahuan (SPT tahunan PPH) dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang menyebabkan meningkatnya laba kena pajak akibat adanya a. beban yang tidak diakui pajak, b. penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, penyesuaian fiskal positif lainnya. Kemudian, koreksi fiskal negatif adalah koreksi penyesuaian yang mengakibatkan menurunnya laba pajak dilakukan akibat adanya beberapa hal berikut: a. penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, b. penghasilan yang dikenakan PPh final, c. penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal, d. amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal, e. penyesuaian fiskal negatif lainnya. Berikut ini saya contohkan untuk laporan menurut akuntansi dengan menurut perpajakan. Di sini diambil contoh fiktif adalah PT Tunggal Abadi. Rekonsiliasi fiskal tahun 2019. Di sini ada ada 7 kolom. Jadi untuk yang kolom kedua merupakan keterangan. Kemudian di sini perhitungan menurut akuntansi dalam ribuan rupiah. Kemudian di kolom yang keempat dan kelima ini menunjukkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Kemudian di sini laporan keuangan menurut perpajakan. Kemudian di sini keterangannya. Jadi di sini PT Tunggal Abadi adalah perusahaan dagangan. Karena di sini ada penjualan, di sini ada harga pokok penjualan. Kemudian di sini ada beban operasi yang meliputi gaji, tunjangan transportasi, biaya makan kantor, biaya pengobatan. Kita tarik ke bawah. Di sini. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, koreksi fiskal positif adalah yang akan menambah laba
menurut perpajakan. Kita contohkan di sini untuk koreksi fiskal positifnya adalah untuk biaya makan kantor. Nilainya adalah 10 juta. Nah, di sini untuk menurut perpajakan adalah nilainya 0. Karena mengakibatkan laba menurut pajak bertambah. Nah, di sini mengakibatkan penyesuaian untuk koreksi fiskal positif sebesar 10 juta. Undang-undang yang mengatur adalah pasal 9 ayat 1. Kemudian di sini ada cadangan penghapusan piutang menurut akuntansi, tapi menurut perpajakan untuk penghapusan piutang tidak digunakan metode cadangan. Jadi di sini merupakan koreksi fiskal positif. Sehingga cadangan penghapusan piutang menurut perpajakan angkanya 0. Di sini diatur pasal 9 ayat 1. Masih koreksi fiskal positif. Kemudian yang di sini adalah penyusutan aset tetap. Menurut komersial adalah 150 juta. Menurut pajak adalah 75 juta. Jadi di sini penyusutan menurut komersial lebih besar dari penyusutan menurut perpajakan. Sehingga selisihnya merupakan koreksi fiskal positif. Undang-undang yang mengatur adalah pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian di sini adalah sumbangan HUT RI. Menurut komersial angkanya adalah 10 juta rupiah. Tapi menurut perpajakan sumbangan untuk HUT RI di sini harus kita nolkan. Undang-undang yang mengatur adalah pasal 4 ayat 1. Nah, di sini dilakukan penyesuaian pada tempat atau pada penyesuaian koreksi fiskal positif, karena ini merupakan beban yang tidak merupakan objek pajak atau beban menurut komersial diperkenankan, namun menurut perpajakan tidak diperkenankan. Kemudian di sini total biaya operasinya. Jadi untuk total biaya operasinya di sini 1.075 juta. Kalau di sini angkanya adalah 955 juta rupiah. Jadi di sini kita perhatikan, karena yang di sini tadi ada penyesuaian untuk koreksi fiskal positifnya, untuk laba menurut akuntansi adalah sebesar 11.425 juta rupiah. Nah, di sini karena total biaya operasinya menurun dari angka 1075 juta rupiah menjadi 955 juta rupiah, maka di sini laba bersih usaha juga meningkat menjadi 11.545. Nah, secara teori tadi bahwa koreksi fiskal positif adalah menambah laba menurut pajak. Jadi di sini kalau menurut laporan komersial, laba bersih usaha adalah 11.425 juta. Namun menurut perpajakan, laba bersih usaha adalah sebesar 11.545 juta rupiah. Kemudian di sini ada pendapatan luar usaha dividen. Dividen di sini tidak diperkenankan, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
Jadi menurut perpajakan adalah 290 juta rupiah. Kemudian menurut akuntansinya adalah 246.500.000 rupiah. Selisihnya adalah 43.500.000 rupiah. Ini diatur dengan pasal 4 ayat 1. Kemudian di sini ada potongan selisih plus angkanya tetap, ada total pendapatan biaya dari luar usaha, di situ angkanya adalah 256.500. Kemudian yang di sini adalah berubah menjadi 300 juta rupiah. Nah, dari perhitungan di sini sampai pada laba bersih sebelum pajak. Menurut laporan komersial, angkanya adalah 11.681.500.000 rupiah. Menurut akuntansi, saya ulang, menurut perpajakan adalah sebesar 11.845 juta rupiah. Jadi dengan peningkatan laba bersih sebelum pajak, maka secara otomatis pajak yang terutang yang harus dibayar oleh PT Tunggal Abadi adalah semakin besar. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kita diskusi pada grup daring untuk kelas 12 akuntansi. Silakan kalian menggali informasi, belajar untuk materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan tidak ada kesulitan yang nanti dalam prakteknya kalian harus membuat laporan keuangan menurut akuntansi dan laporan keuangan menurut perpajakan. Akhir pembelajaran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.